الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم بجاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اجمع بيني وبين سيدنا محمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم والأولياء ذو كرامة رتب ومن تهوا لوالد من غير أب ولم يجوز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر وما جرى بين الصحابي نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. والأولياء ذو كرامة رتب. Adapun para wali dzu karamatin memiliki karomah rutab yang bertingkat-tingkat, yang bermacam-macam. Wa man tahau li waladin min ghairi ab, dan tiada berhenti pada batasan mendatangkan seorang anak tanpa ayah. Jadi dalam khariqul ada menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada yang namanya karomah atau kemuliaan atau kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Jadi ada irhash itu masa Nabi Muhammad, para nabi itu sebelum menjadi nabi, ya, masa kanak-kanak yang liar. Lalu ada namanya mujizat. Mujizat itu diberikan oleh Allah kepada para nabi. Nah, ada yang namanya karomah. Ini kelebihan atau kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia biasa, ya, yang bukan nabi. Makanya disebutnya aulia atau wali. Lalu ada lagi namanya i'anah, ya, orang yang mendapatkan pertolongan. Seumpamanya mungkin kita rajin sholat gitu ya, pada satu saat kita mau mengalami kecelakaan gitu ya, mau jatuh atau apa, itu bisa jadi tangan kita nanti ada seakan-akan ada yang narik untuk menjadi selamat dari kecelakaan. Itu namanya i'anah atau pertolongan dari Allah. Lalu yang terakhir adalah istidraj. Istidraj itu adalah orang-orang yang tidak memiliki ketaatan sama sekali kepada Allah, tapi dia tetap menerima kelebihan yang Allah berikan. Ya, seumpama seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir walaupun dia nggak sholat, dia nggak masuk Islam, itu tetap Allah berikan nikmat kekayaan, nikmat harta benda, tetap Allah kasih. Tapi itu namanya istidraj, meluk-luan atau mengulur-ulur gitu ya. Nah, ini kita pun bisa, orang muslim itu kena istidraj. Kita nggak pernah sembahyang, kita nggak pernah ngaji, kita nggak pernah puasa, tapi kita memang mengucapkan kalimat syahadat. Nah, tapi tetap diberikan nama Allah kekayaan, kepintaran, semuanya. Tapi itu namanya itu lagi diulur-ulur oleh Allah. Jadi kalau kita dapat nikmat, ya mesti hati-hati. Apakah ini istidraj? Apakah ini merupakan i'anah, pertolongan Allah? Gitu. Dapat rezeki nomplok 1 miliar umpamanya. Ini apa nih? Apakah ini istidraj dari Allah? Apa ini i'anah dari Allah? Kita lihat muhasabah diri kita. Padahal saya sembahyang juga bolong-bolong, puasa bolong-bolong. Ini jangan-jangan istidraj dari Allah, gitu ya. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Dan tidak boleh bagi kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, fi ghairi mahdil kufri, selain karena alasan kekafiran, khurujuna ala waliyil amri, untuk memberontak, ya, atau keluar pada pemerintahan yang sah.
Nah, ada kasus kayak kita di DKI Jakarta ini, pemimpin kita adalah pemimpin yang bukan Islam, non Muslim. Selain kekafiran, kita nggak boleh memberontak. Walaupun kita punya, misalkan umpamanya pemimpin itu adalah orang yang zalim, tapi dia Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap membolehkan kita untuk mengikuti pemerintah itu. Walaupun dia zalim, dia fasik, dia jahat. Lain halnya dengan Khawarij. Kalau Khawarij dia nggak mau terima. Gitu. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, asalkan kita nggak diperintahkan untuk berbuat maksiat, masih tetap boleh mengikuti pemerintahan yang sah. Nah, gimana kalau seandainya yang gubernurnya sekarang nih orang kafir, gitu ya, non Muslim? Ya kita ngikutin koridor-koridor yang ada. Ada lembaga namanya DPRD. Ya bukan dengan cara kita memberontak seperti kejadian pada tahun 98 ketika zaman era Pak Soeharto. Karena itu hukumnya adalah haram. Disebutkan di dalam satu kitab, wa ajma'al sunnati wal jamaah yan'azilu sultan bil fasqi. Para ahlu sunnah wal jamaah itu telah bersepakat tidak boleh menurunkan seorang sultan atau seorang pemimpin bil fasqi, dengan cara kasar, menduduki MPR, DPR. Itu adalah suatu cara yang kasar, dan itu tidak boleh Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan seperti itu. Haram hukumnya, karena ada mafsadah yang lebih buruk lagi nanti, ada kerusakan yang lebih parah lagi nantinya. Nah, begitu juga kalau kita taruhlah umat Islam nggak ridho dengan pemimpin, misalkan gubernur yang non Muslim, lewati kita jalur koridor yang ada. Kita mengadu kepada DPRD, gitu ya, untuk supaya diganti, gitu. Tapi tidak dengan cara memberontak, ya. Wa ma jara baina sahabi nasbutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Adapun apa saja yang terjadi antara para sahabat Rasulullah, maka kita wajib diam atas hal itu, dan kita menetapkan pahala wa ajral ijtihad, dan menetapkan pahala ijtihad nuthbitu bagi mereka. Sebab perpecahan Islam itu dimulai ketika Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Utsman, lalu ada Sayyidina Ali menggantinya, lalu mulai pecah di situ. Ada Sayyidina Muawiyah, gitu ya, Siti Aisyah, di situ ada perpecahan. Dan perpecahan itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai ta'aduban nggak boleh kita bicarakan. Gitu. Kita patutnya layaknya diem aja, karena itu udah menjadi ijtihad masing-masing. Karena mereka pun, beliau-beliau adalah para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang berkumpul mutawassit, berada di tengah-tengah dia. Nggak memihak kepada Sayyidina Muawiyah, nggak berpihak kepada Siti Aisyah, gitu ya. Nah, jadi mutawassit, berada di tengah-tengah. Sebagaimana kita tahu, ketika nanti Sayyidina Muawiyah berpisah, itu ya, memisahkan diri, muncul nanti pemberontakan di zaman beliau itu yang disebut dengan Khawarij, orang-orang yang keluar dari Islam, gitu ya, dengan menaruh Al-Quran di ujung tombaknya, gitu ya, menaruh Al-Quran di ujung tombaknya, bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, gitu. Nah, itulah sedikit sejarah. Faradun 'alan nasi imamun yunsabu wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Faradun wajib 'alan nasi atas manusia imamun yunsabu, untuk membentuk satu imam atau kepemimpinan atau pemerintahan. Wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu, dan tidak sesuatu pun yang wajib atas Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebab Allah itu bertindak menurut kehendaknya. Jadi kita selaku manusia wajib membentuk satu pemerintahan, ya. Ada imamnya,
Tapi bukan berarti itu kita harus dengan cara itu mendukung kekhalifahan, adanya kekhalifahan lagi gitu. Tetap kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah menjalankan koridor-koridor yang ada. Karena dengan cara kita memberontak untuk membentuk satu pemerintahan yang Islam, itu ada jalan-jalannya gitu. Nggak bisa kita melakukan peperangan di negara, khususnya negara kita, karena mafsadahnya itu, kerusakannya lebih besar. Padahal kalau kita runut dari sistem demokrasi kita, bisa kita, pemerintahan kita ini menjadi pemerintahan yang Islami. Buktinya dulu ulama-ulama dulu memperjuangkan ada yang namanya kantor urusan agama. Itu buktinya ada. Walaupun kita di negara demokrasi begitu ya, yang bentukan daripada manusia ya, orang-orang Yahudi, demokrasi itu tetap kita bisa, itu ada namanya KUA gitu ya. Nah, kita bisa berbicara banyak gitu kalau ingin menjadikan pemerintah Islam dengan menguasai orang-orang yang agamis di dalam lembaga-lembaga tinggi negara tuh ya. Kalau kita kan sekarang agak asal ada duitnya kita coblos deh gitu, nggak mikirin lagi besok-besok bagaimana gitu ya. Buktinya kejadian seperti di DKI Jakarta ini gitu. Nggak kita sangke-sangke Jakarta itu yang banyak kiai dan para habaib dipimpin oleh gubernur non muslim, dan disangka-sangka. Ini lantaran kelemahan kita ketika ada pilkada, ada DPR itu gitu. Makanya kita bagusnya, ini bukan promosi sih sebenarnya, buat mengenakan jalan kita gitu ya. Cari partai-partai itu yang asasnya Islam, jadi kesana-sana kita gak repot lagi gitu. Dan jangan menganggapan semua partai udah sama, nggak bisa begitu ya, nggak adil kalau begitu kita bilang. Sebab kalau orang partai ada asasnya Islam kan nggak mungkin dia dukung yang non muslim gitu. Nah, pentingnya kita itu bernegara gitu ya, menjadi warga negara ya, seperti itu deh gitu ya. Udah begini, kejadian begini baru rame begitu kan. Yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki bihi khuludun nari duna syakki. Yaghfiru, memaafkan, memohon ampun, ma yasha', pada dosa apapun ya yang Allah kehendaki selain dosa syirik ya. Jadi selain dosa syirik itu nggak dimaafin. Pernah ada satu kali orang membahas ketika Fir'aun itu mau mati, mau meninggal, itu dia sempat tobat ketika nyawanya masih di lorong, itu masih di kerongkongan. Artinya itu dia sempat tobat menurut salah satu tafsir Quran. Itu bagaimana? Apakah tobatnya Fir'aun itu diterima? Gitu. Ya enggak, sebab syariat yang dijalankan nama Fir'aun ketika itu adalah syariat Nabi Musa. Belum ada itu ketetapan hukum kalau seandainya seperti kita umat Nabi Muhammad masih diterima ampunan sebelum melewati kerongkongan itu. Kalau dulu sih belum ada kayak gitu syariatnya. Lahu iqabu man ata'ahu kama yufidu man asa wa yuli ni'amah. Allah berkehendak menyiksa siapa aja yang taat, sebagaimana dia berhak memberi pahala kepada siapa aja yang berbuat maksiat dan memberinya nikmat. Ini adalah sifat jaiznya Allah ya. Boleh-boleh aja Allah masukin orang yang taat ke dalam neraka, menyiksanya. Boleh-boleh aja Allah masukin surga orang-orang yang maksiat, supaya kita nggak suuzon dengan orang lain gitu ya, menilai kafir masuk neraka begitu ya. Kadzaka lahu ayyuhlimal atfala wa wasfuhu bizzalimi istahala. Begitu pula Allah
menyiksa anak-anak kecil. Ya, wa wasfuhu dan mensifati Allah itu bizalimi istihala, dengan kezaliman adalah suatu yang mustahil. Kita sakit keras gitu ya, tadinya sehat ini hari, besoknya sakit keras, nggak bisa bergerak apa-apa, langsung ngomong Allah nih kalau begitu zalim nih gitu, sama aneh gitu. Itu adalah suatu kalimat yang kufur, ya, bisa menyebabkan kemurtadan, tapi belum dihukumkan kafir. Itu ya, cobaan zaman sekarang ini kan begitu beratnya ya. Nggak pantas kiranya kalau kita bilang kalau Allah itu zalim sama kita, mustahil begitu ya. Jadi ta'aduban kepada Allah nggak boleh begitu, haram hukumnya kita menuduh Allah itu adalah zalim. Sebab ada orang yang kadang-kadang imannya dia nggak kuat sampai kayak begitu, putus asa dia ya. Allah ini udah zalim sama saya, anak saya baru meninggal satu kemarin, udah meninggal lagi sekarang tambah lagi apa, suami saya juga meninggal, udah begitu sekarang harta saya ambles. Dia ngomong Allah ini zalim sama saya gitu, kufur udah begitu ya, tapi belum dihukumkan kafir. Kalau sekarang kan enggak, apa-apa dikit-dikit udah kafir aja gitu. Yarzuqu man syaa wa man syaa roba. Allah memberi rizki kepada siapa-siapa aja yang Allah kehendaki. Ya, wa rizqu ma yanfa' walau muharrama. Ya. Dan menahan rezeki itu adalah segala yang bermanfaat walaupun haram. Jadi yang menjadi halal dan haramnya rezeki itu adalah bagaimana kita nyarinya. Bukan rezekinya yang kita makan itu, bukan, cara nyarinya gitu. Jadi kan hukum dalam apa masalah rezeki itu ada yang haram, ada yang halal, ada yang syubhat. Kalau yang syubhat nggak jelas halalnya dan juga nggak jelas haramnya. Wa ilmuhu biman yamutu mu'mina falaysa yashqa bal yakunu amina. Dan Allah mengetahui siapa yang mati dalam keadaan beriman ya, maka orang itu laisa yashqa, nggak bakalan menjadi celaka ya, bal yakunu amina, tetapi adalah dia itu akan menjadi aman nanti di yaumil akhir. Lam yazal as-siddiqu fima qad madha 'inda ilahihi bihalati ridha. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keadaannya pada masa sebelum dia masuk Islam ya, selalu dalam keadaan yang diridhoi Allah ya. Walaupun kita ngelihat nih sekarang banyak orang yang non muslim, bisa jadi itu karena memang ridhonya Allah begitu gitu ya. Ya buktinya dengan adanya orang-orang non muslim sekarang gitu ya, kita dipermudah segala sesuatunya. Pergi haji kita bisa naik pesawat, yang pesawat yang bikin siapa gitu ya, gedung-gedung bertingkat dengan AC-AC-nya dingin begini, itu siapa yang bikin? Itu orang-orang kafir biasanya tapi kita nikmatin. Bisa jadi itu adalah keridhaan Allah buat membantu kita ya, orang-orang yang Islam. Nah ini sebenarnya udah menjadi satu toleransi ya, ketika kita bermuamalah dengan orang kafir gitu. Kita dengan orang-orang non muslim itu bukan berarti kita musuhan, enggak. Dalam bermuamalah seperti sama kita dengan yang muslim yang lainnya. Cuma dalam masalah akidah kita nggak boleh macam-macam gitu. Sampai ada kalau kita unggah di satu video gitu ya, ada seorang kiai dia berkhutbah di dalam gereja begitu. Itu udah sesuatu yang menyalahi akidah itu, karena itu akan memperlemah iman umat nantinya itu, karena ada itu gitu ya. Jadi itu nggak boleh, haram hukumnya, karena itu akan melemahkan iman orang-orang yang awam gitu. Apalagi kalau kita bilang semua agama adalah baik, demi toleransi dia ngomong begitu. Dia bilang semua agama adalah baik. Itu adalah satu kalimat kekufuran
kita ngomong begitu, ya. Karena tapi itu ditafsir memang. Kalau memang dia itu orang yang bodoh, orang yang jahil, nggak punya ilmu, dia ngomong begitu tapi tanpa maksud tujuan tertentu, itu masih terhukum fasik aja, belum dibilang kafir. Tapi kalau dia udah meyakini dengan dalil-dalil qat'i yang dia punya bahwa agama Islam itulah agama yang paling diridhoi sama Allah, tapi dia ngomong begitu, oh semua agama adalah baik, itu dia jadi kufur kayak begitu. Karena dia tahu, berarti dia nggak yakin dengan agamanya dia sendiri. Tuh. Jadi batasan toleransi bermuamalah dengan segala macam itu nggak masalah, tapi yang penting jangan masuk ke dalam koridor akidah. Inna syaqiyya la syaqiyyul azali. Sesungguhnya orang yang celaka itu pada hakikatnya adalah orang yang celaka pada zaman azali dulu. Ya. Ketika kitab Lauh Mahfuz itu dituliskan, ya udah masuk itu kecelakaan di situ. Wa aksuhu sa'idu lam yubaddal. Dan kebaikan adalah kebahagiaan yang mana hal itu tidak dapat diubah-ubah. Ya, jadi segala perkara yang ada di dalam Lauh Mahfuz itu nggak bisa dirubah, cuma Allah gitu ya ini. Makanya kita berdoa gitu ya. Berdoa nih, sekarang kita nih miskin misalnya umpamanya, kita berdoa, ya Allah saya minta kaya, Allah bikin kaya itu dia gitu ya. Nah itu takdirnya tadi hari ini adalah miskin, besok berubah takdirnya menjadi kaya lantaran doa. Bukan berarti itu diganti di Lauh Mahfuz, bukan. Karena pergantiannya itu udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yamut qabla intidal umri ahad, dan tidak ada seorang pun akan mati sebelum habis umurnya. Wan nafsu tabqa laisa tafna lil abad. Adapun ruh itu kekal dan tidak akan musnah selamanya. Jadi yang namanya ruh itu sama seperti ketika Allah nyiptain surga dan neraka, diciptain dulu, habis itu kekal, gitu ya. Jadi dia bako memang itu, cuma dia nggak kidam, dia harus diciptain dulu ruh itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwaffihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal ya hasanan fi 'aliya qa'iman bila zawal ya mubdiyan bila mithal. Falakal hamdu wal minnatu wasyarrafu ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi